2, 1, and action. Halo, selamat malam semuanya. Welcome to Do Re Mi Show. Yeay. Do Re Mi seperti biasa ada Do, Doni the Kaiser. Ada Re-nya Ruby Herman. Dan Mi-nya Emil Dardak. Yoi, Ya, Emil Dardak. Mi-nya mie goreng pakai bakmi. Goreng rebus. Oke. Pak Malam Doni, ini Pak Doni seperti hati-hati, biasa. soalnya hostnya ini CEO Bapak ini, hati-hati ya episode ini. Malam ini dan seperti malam-malam yang lain, semua orang jadi host. Oke, Bro Ruby, by the way, malam ini sepertinya tidak asing nih tamu dan temanya nih. Coba dikasih bocoran sedikit, pura-pura nggak tahu. Bapak yang kenalin aja. Oh, ya. Oke. Kalau gitu giliran saya Biar yang halus, mengenalkan. biar halus, komplit gitu. Ya, biar halus ya. Buat teman-teman semua, The Remi Show malam ini, edisi hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang usianya itu kurang dari separuh usia saya. Berarti sepertiganya usianya Bro Mario. Masih muda. Usia sekitar 20 something gitulah ya. Jadi juga masih single. Buat teman-teman yang memang punya rencana mencari jodoh dan properti, nah malam ini manfaatkan baik-baik. Maksudnya kalau properti tanya Bro Ruby ya kan, kalau mau cari jodoh siapa tahu nyangkut dengan kasus kita gitu kan. Iya. Jadi dia seorang COO ya, Chief Operating Officer di lembaga pelatihan Communication and Broadcasting, yaitu Communication Academy. Dia juga host televisi, dia juga public speaker, dia juga certified public speaker, dan member of Indonesian Professional Speakers Association. Kenapa saya tahu dia member IPSA? Karena saya sekjennya. Nah, dia juga pengajar. Halus. Iya dong, ya kan? Dia juga pengajar di bidang public speaking di beberapa kesempatan, juga pernah mengajar terjadwal di Badan Pengembangan SDM di Pemprov ya DKI Jakarta. Dia juga punya program di bidang public speaking sendiri ya. Nanti kita tanyakan langsung. Oke, masih muda, COO Communication Academy, public speaker Tony Sahputra. Selamat datang. Terima mana kasih nih Tony? Tuh, mana Tony? Mario. Oke. Tes. Nah. Ya. Oke. Ini Jangan. di rumah saja atau di rumah orang? Kebetulan di rumah tetangga sih ini. Oh, bagus itu. Nebeng sinyal. Di rumah aja ini Pak Doni. Sinyalnya. Pak Mario. Iya. Apa? Silakan. Ya, mungkin Bro Mario dulu mau yang mengawali. Bro. Jadi Do Re Mi Show ini sudah menginjak episode 20, Bro. Tepuk tangan dulu. Ini berarti sudah menjadi pionir show-show yang lain di Zoom. Banyak kan show-show lain di Zoom kan, banyak kan? Banyak. Pada malam ini saya mau angkat tema public speaking di tengah krisis gitu. Karena kan di pembicaraan sebelumnya kita ngomongin sempat masuk ke prakerja ya kan, prakerja. Nah, gue berpikir di situ satu skill yang bisa dimanfaatkan di tengah krisis ini berarti public speaking. Dan juga kan sempat kita narasumbernya kan Mario Devan juga kan. Dia bilang content creator pun butuh public speaking. Nah, jadi kita mau angkat ini public speaking di tengah krisis. Di satu sisi untuk teman-teman bisa tahu public speaking itu apa, terus cara ngelatihnya gimana, terus cara memanfaatkan public speaking di tengah krisis, satu. Sama dua, mungkin untuk mengatur misalkan public speaking pada saat kita, ini kan banyak waktu luang nih, IG Live, Zoom, nah itu kan masing-masing kan punya sosmed masing-masing, jadi bisa berlatih juga public speaking. Makanya kita langsung panggil bukan kaleng-kaleng, kita panggilnya langsung COO-nya lembaga
latihan public speaking. Betul. Gitu. Udah kenal. Selamat malam Bapak Ibu, saya Terkenal kembali. loh. Nah, Ya. boleh kenalan lagi, Maaf, Bro tadi Tony ada Saputra. koleksi. Oh, Ya, koleksi. boleh. Tadi kita Tolong sudah bikin kenalin kuota Tony, dong, sekarang- Pak CEO. Silakan, Oke, Tony selamat coba malam. ngasih highlight dulu. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman. Highlight, oke. Perkenalkan, nama saya Tony Saputra. Saya diundang di sini sebagai CEO dari Communication Academy. Kebetulan dari Doremi, Do-nya itu CEO saya sendiri, Pak Doni De Kaiser. Oh. Nah, di Communication Academy. Oh, kita udah kenal berarti ya? Oh, Kita iya. sudah kenal ya Pak Doni? Kita acting pura-pura nggak kenal di sini. Oh, iya gimana? Udah halus kan udah. Iya. Nah, jadi sebenarnya saya kaget sebenarnya Pak Doni, Pak Ruby, Pak Mario hari ini. Karena tadi sore itu ada tim medis datang ke wilayah rumah saya. Oh, Ada Waduh. tim medis datang ke wilayah rumah saya, ternyata tetangga saya positif corona. oh. Dan wilayah rumah Tetangga, saya, kan? iya tetangga. Itu karena Wilayah dia rumah tidak saya mendalami jadi- public speaking itu. Nah, Iya itu masalah situ. Korelasinya gimana? Tolong dijelaskan. Ya dulu, kita Pak. hubungkan lah. Pengen Iya. saya invite Karena ke corona itu kan communicating class sebenarnya, itu. corona itu kan sebenarnya bisa diajak bicara baik-baik kan. Kalau misalnya dia memahami public speaking, dia diajak bicara baik-baik, kamu jangan kesini dong, ya kan? Kamu ke tempat lain aja. Coba aja. Coba. Berarti, dong. Coba saya saranin Iya. itu ke Kementerian Kesehatan itu. Ah, Nah, Menteri Kesehatan harusnya ikut kelasnya Miss Grace. Kan? iya. Kebetulan saya di kelasnya Miss Grace itu etiquette and communication skill. Nah, itu penting sekali itu. Penting. Nah, ini saya mumpung tadi Bro Mario sudah melemparkan yang pertama, saya langsung mau nanya juga nih ke Tony nih. Orang kan banyak yang bisa memahami, menguasai communication skills, tapi dia lupa bahwa sebenarnya kan kita sepakat ya, bahwa yang namanya adab itu di atas ilmu kan, etika, attitude itu nomor satu. Nah, menurut Bro Tony sendiri bagaimana menempatkan hal itu? Apakah kita penting punya kemampuan komunikasi saja, tapi nggak punya etika, atau etika itu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan. Oke, terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya itu bukan hanya untuk komunikasi aja sih sebenarnya, tetapi untuk segala skill, untuk segala talenta atau bakat atau apapun yang bisa orang lakukan itu untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya kita contoh, misalnya kalau kita melakukan sesuatu, apapun profesi kita, tapi kita melakukannya hanya untuk misalnya tujuan yang sejago-jagonya kita, sepandai-pandai kita, semaksimal potensi kita di bidangnya kita tekuni, tetapi bakal percuma juga kalau misalnya kita nggak bisa membatasinya dengan tingkat manusiawi, dengan kita harus tetap normal atau misalnya tetap kita harus tahu batas diri kita, ya maksudnya tetap harus di jalan yang positif lah. Jadi ilmu ditempatkan di tempat yang positif, hasilnya bakal baik. Oke. Pernah nggak ketemu orang yang kemampuan komunikasinya bagus banget ya, tapi moralnya jelek gitu? Pertanyaan itu kayaknya ada realitanya di pengalaman. Oh gitu ya? hidup. Oh berarti Iya, betul, pernah Pak ngalamin dong ya? Pernah kenal baik saya. Kenal baik kebetulan. Siapa itu, kenal Pak? baik. Sebut saja Bunga lah ya. Kita sebut Jangan curhat dong. Nah, Mawar Melati Bunga. Nah, bagi seorang Tony sendiri yang masih usia muda, itu kan melihat kondisi seperti itu kan mungkin dari sisi gimana? Komunikasi. Halo, Pak Tony. Komunikasi tersebut tidak Putus-putus. diberikan dengan ngomongnya ya. Cek. Putus-putus ya? Agak low, ya. Iya. Coba di reset dulu.
itunya apa namanya? Sinyal atau reset HP atau reset apa gitu. Sinyal putus-putus, Bro. Tes. Oke. Tes. Nah, Bisa? Udah oke. mendingan deh. Silakan. Tadi jadi balik lagi ke yang Pak Doni bilang tadi, yang seperti saya bilang, contohnya saya sudah juga ada mengenal orang tersebut di pengalaman hidup sendiri, di mana dari tingkat skill komunikasinya di puncak. Tetapi dari praktik komunikasinya sendiri, bagaimana dia berkata-kata, kata-kata mutiaranya, segala macamnya itu berada di bawah. Sesuai apa yang diomongkan. Nah, itu masalah. Ini itu kayaknya problem. sorry Bro Tony, sorry. Nah. Ini kayaknya Bro Doni udah kasih clue dari episode berapa ini? Saya penasaran orang apa sih? Orang nanya apa juga pada baper semua. Kan ini pertanyaan umum. Oh iya. Maksudnya siapa saja? Kebetulan saya ada contoh di Ada kehidupan. contoh. Ada kenal orang. Mungkin orangnya belum tentu sama orang Pak Doni kenal. Nama huruf depannya apa huruf depannya? Coba. Huruf depannya apa ya? Bukan, kata-kata mutiaranya apa, Bro? Oh, kata-kata mutiara banyak. Sekali. Kalau Mario Agustian nggak pernah kasih kata-kata mutiara. Bro Mario aja kalau begitu. Juga nggak mutiara, Bro. Lebih bagus tidak perlu ada kata-kata mutiara daripada hidupnya seperti itu. Quotes gitu ya. Quotes. Dalam tuh, dalam. Ini Bro Handoko kayaknya tahu nih. Ya, maksudnya gini. Mau tebak-tebakan ya? Gini, kan ya siapa tahu Bro Handoko juga tahu. Sedikit apa ya? Oh ya, kok langsung menyasar kepada salah satu peserta gitu ya. Maksudnya gini. Kalau misalnya orang-orang seperti Tony ya kan, itu kan dalam proses berinteraksi baik di aktivitas sehari-hari, di kampus, itu kan pasti banyak ketemu orang kan. Nah, ini kan kayak saya, Bro Ruby, Bro Mario kan juga tetap belajar lah, saling belajar dari banyak pihak. Tapi kan dalam realitasnya, saya pengen tahu apa sih yang dipikirkan oleh seorang Tony bahwa ketika misalnya mendapatkan kenyataan bahwa banyak orang di luar sana yang tidak sesuai dengan apa yang dia citrakan. Bisa di luar bidang komunikasi misalnya. Ingat gak dulu ada acara di TV, ya sahabat-sahabat yang super gitu kan. Tapi ternyata kan tidak konsisten gitu kan. Nah ini kan butuh kemampuan komunikasi kan. Mana kira-kira pendapat Tony soal ini? Sebelumnya Pak Doni itu contohnya bukan Pak Mario Agustini. Oh bukan. Kalau itu Mario yang lain. Kalau Mario yang di sini baru. Saya nggak pernah kasih quote-quote, nggak pernah. Bagus. Nah, enggak, beda. Mario yang ini beda lah pokoknya. Karena dia nggak pernah bilang super, ya kan? Dia bilangnya bakmi sekali. Oke. Pak Doni mengenai yang pertanyaan tadi ya seperti gimana ya kalau umumnya kita lihat orang mencitrakan dirinya, membuat dirinya, memposisikan dirinya sebaik mungkin, sepositif mungkin di depan masyarakat, di depan orang-orang agar dia terlihat paling wow, paling apa. Tapi ya bagi saya sebenarnya yang paling bagus itu, yang paling benar itu udah hidup realistis aja, hidup sesuai kenyataannya seperti apa. Kalau memang kita ternyata A, ya udah kita tunjukkan kepada orang-orang kita juga A. Kalau misalnya kita B, kita tunjukkan kepada orang-orang kita B. Cuman bedanya adalah ketika kita, kalau misalnya saya kasih contoh, kalau misalnya yang kalau Pak Doni tadi kan dalam komunikasi. Kalau misalnya kita di panggung atau kita di depan banyak orang, kita tetap menjadi diri kita sendiri, cuma kita mengarahkannya ke arah yang profesional, yang tetap sesuai situasi dan kondisinya, sesuai aturannya. Tetapi di belakang layarnya pun tetap harus sesuai apa yang kita ucapin. Maksudnya kita ngomong aja tetap harus konsisten, betul. Tapi bukannya medsos itu tujuannya buat itu sih, pencitraan. Misalnya kalau di Instagram, kan aku jarang tuh upload foto-foto yang sedang makan gitu kan. Biar orang tahu saya tuh udah makan banyak gitu. Padahal aslinya makan banyak sih gitu. Nah itu gimana tuh antara medsos dengan realita, perlu sinkron atau
nggak apa-apa lah gitu, namanya juga medsos. Berarti Bro Ruby ini orang suka makan kali ya. Ini lagi dimunculin. Ini teka-tekinya. Yang sering ngajak makan bukan Bro? Mungkin ya, sering ngajak makan. Asal nggak makan teman. Oh, itu clue-nya. Betul. Makan apa aja boleh. Ya, silakan dilanjut. Udah tahu saya. Oke, jadi kalau untuk kayak di medsos ya, bagaimana apa yang kita posting di medsos, apa yang kita posting di sosial media, apapun itu di media daring, online, itu juga harus sesuai dengan fakta realitanya. Banyak orang yang sekarang menurut saya, karena kan sosial media itu komunikasi juga, jadi banyak orang yang berpura-pura kaya, berpura-pura bahagia bahkan di medsos, tetapi di baliknya banyak masalah sebenarnya hidupnya. Pura-pura bahagia ya. Pura-pura bahagia. Maksud saya ya, buat apa pura-pura bahagia kalau realitasnya tidak bahagia? Lebih baik realitasnya dibuat bahagia dulu, baru ditampilkan sesuai dengan apa adanya. Begitu. Atau pura-pura sedih. Atau pura-pura sedih ya. Pura-pura sedih ya. Biar dapat kartu prakerja gitu ya. Aduh, ini jadi gibah online ini. Lanjut, silakan. Oke, mungkin pertanyaan dari saya nih Bro. Tadi ini kan. Nah Bro, bagaimana Bro Tony menghubungkan antara public speaking dengan realita atau mungkin juga adanya perbaikan gitu loh, atau peningkatan dalam kehidupan dan lain-lain, bisa dikorelasikan nggak? Bagaimana pentingnya public speaking ini terhadap peningkatan hidup? Oke, kalau secara konkret. Kalau dari saya pribadi sih, dari pengalaman ya, awal mula saya belajar public speaking itu, saya merasa kenapa saya harus belajar public speaking. Nah, orang kan pasti mikirnya public speaking, komunikasi itu apa? Ngobrol antar orang, cuma ngobrol, saling ngobrol doang, gitu biasa aja gitu kan. Tetapi setelah saya pelajari public speaking dari satu asosiasi ke organisasi, antara organisasi dan sebagai macamnya, belajar juga dari Pak Doni, dan saya semakin sadar bahwa ternyata belajar public speaking itu bukan hanya membuat kita jadi tambah skill public speaking-nya, tapi banyak skill-skill lain yang ada berhubungannya. Nah, dan di situ saya sadar bahwa public speaking itu adalah sesuatu yang visioner. Jadi dan itu universal. Visionernya adalah nggak bakal ada batas waktunya. Universalnya adalah segala profesi kegiatan sehari-hari kita semuanya butuh public speaking ternyata. Kalau dari saya pribadi public speaking, dari public speaking untuk saya pribadi ternyata saya sadar bahwa dengan kita menata cara bicara kita juga belajar menata cara hidup kita. Dari kita bagaimana cara kita berbicara, kita tidak boleh menyakiti hati orang, bagaimana cara kita berbicara agar tidak menyinggung orang lain, bagaimana cara kita berbicara menyesuaikan dengan forumnya, usianya, gendernya, segala macamnya. Saya belajar banyak dari pembelajaran public speaking itu. Dan untuk saya pribadi juga, ternyata semakin latihan, semakin waktu berjalan, ternyata saya semakin pede. Saya semakin berani. Saya merasa kayaknya bukan skill public speaking aja yang saya nambah, tetapi skill yang lainnya juga nambah. Saya jadi berani, tidak grogi, jadi bisa lebih banyak kaya akan kata, dan lain-lainnya gitu. Jadi saya bisa lebih menghargai orang lain, seperti lagi tanya jawab misalnya. Ada orang yang memberikan pertanyaan yang menyerang kita sebagai narasumber atau sebagai apa. Tapi kita bisa belajar bagaimana merendah, bagaimana kita menghargai pertanyaan tersebut. Jadi banyak banget yang bisa diasah ternyata dari public speaking itu sendiri menurut saya. Nah, jadi bukan hanya komunikasi kita bertambah skillnya, tetapi skill-skill lain itu ternyata juga ikut terangkat gitu dari belajar public speaking. Nah, itu yang saya rasain sih dari pengalaman saya sendiri. Bro Tony, ada yang bertanya nih. Oh iya. Gimana bro cara supaya nggak grogi dulu bicara di depan banyak orang? Nah, boleh. Sebelum Bro Ruby ada mau tambahan lagi. Cara gak grogi berbicara di depan banyak orang. Oke. Dari Bu Fitri ini pertanyaannya. Oke, untuk Bu Fitri. Menurut saya, kalau saya pribadi, kalau saya sebelum tampil atau saya sebelum naik panggung berbicara di depan banyak orang,
entah itu berapa banyak pun orangnya, saya akan melakukan beberapa hal. Nah, salah satu yang pertama yaitu saya harus pastikan bahwa saya itu udah siap untuk bicara, siap untuk tampil, siap untuk berbagi, siap untuk ngomong di depan gitu, untuk depan banyak orang. Kalau saya tidak siap, pasti tingkat keraguannya akan lebih meningkat. Tapi kalau saya siap, tingkat keraguannya itu semakin menurun. Sama seperti kayak misalnya, saya diminta untuk menceritakan pengalaman hidup saya. Pasti saya sangat pede, karena saya sendiri yang mengalami pengalaman hidup tersebut. Tapi kalau saya misalnya contoh, saya misalnya nggak bisa masak, tapi saya disuruh ngomongin tentang masak, pasti saya ragu-ragu, saya pasti pusing, saya pasti ngeblank dan segala macamnya. Nah, tapi kalau saya sudah siap, saya tahu apa yang ingin saya omongin, pasti itu lebih membuat saya lebih pede. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya secara teknis mungkin ada beberapa hal seperti kayak sebelum kita maju, sebelum kita tampil, ya kita pastikan ini wajah kita seperti apa ya. Kalau kita bilang kita harus pemanasan dulu, kita harus pemanasan wajah kita dulu seperti digerak-gerakan wajahnya sampai panas hangat gitu. Itu ya, senam wajah itu ya? Senam wajah. Nah, senam wajah itu menurut saya kalau saya pribadi itu itu seperti Pak Mario itu. Nah, kalau itu memang aslinya begitu. Aslinya begitu. Dia makan begitu, Mas. Nah, itu kan gitu. Senam wajah dan senam mulut tiap hari tuh punya kan. Saya rahang saya berotot, hati-hati. Nah, tapi pernah nggak sih Tony misalnya sudah lakukan persiapan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang membuat akhirnya persiapan itu nggak maksimal. Tetap aja misalnya grogi atau mungkin ada mantan pacar yang duduk di depan atau gimana gitu. Pernah? Oh, pernah. Saya pernah dalam satu situasi di mana saya sudah merasa saya sudah persiapin materi saya dengan baik, saya sudah bagaimana penampilan saya dari segi busana apa sudah siap, benar-benar saya merasa saya sudah tinggal tampil aja, saya sudah pasti bisa. Tapi entah kenapa ketika berada di atas panggung atau berada di depan banyak orang itu jadi berbeda feel-nya gitu. Kok tiba-tiba kayak ada yang bikin saya jadi down gitu, kok ada sesuatu kayaknya ada, itu semua jadi balik-balik ke perasaan sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi Pak Doni kasih contoh mungkin ada mantan, mungkin ada apa, ada orang yang tidak disukai. Nah, itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Jadi balik-balik ke perasaan kita. Tetapi menurut saya sebenarnya ini nggak masalah. Menurut saya ini manusiawi. Ketika kita merasa tiba-tiba ngedown atau apa, menurut saya manusiawi. Tapi adalah kita bisa mengatasi ini dengan pengalaman. Menurut saya, jadi kalau masih satu kali seperti itu, 2 kali seperti itu masih wajar. Jadi beberapa kali itu menurut saya masih wajar. Tetapi lama-kelamaan pasti terbiasa gitu. Jadi menurut saya semuanya itu balik ke pembiasaan. Berarti nggak ada yang instan dong ya? Nggak ada. Kalau yang instan cuma ada 2, Pak Dodi. Apa tuh? Nah, banyak yang instan mah. Kalau kata Pak Doni yang instan itu cuma ada 2. Mie instan sama kopi instan. Apa tuh? Kesukaan gue. Pak Doni, saya malah mau bertanya ke Pak Doni. Males Nanya ke Tony. Pak Doni kan kasih kerjaan gue aja. Nah, ini sedikit aja, sedikit. Karena kan Pak Doni sebelum mau keluar buku strategi menaklukkan mertua, gue mau nanya dulu. Siap. Kalau itu memang Tony nggak bisa jawab karena dia belum punya mertua. Iya. Pak Doni dulu kalau mau menaklukkan mertua, public speaking-nya gimana tuh? Yang harus dipersiapkan. Putus, bro. Itu kan perasaan soalnya. Putus-putus. Langsung putus tuh. Iya, langsung disconnect. Habis ketawa putus. Oke, lanjut dulu Bro Tony. Tadi ada yang mau dilanjutkan tadi? Oh iya. Sih menurut saya pembiasaan aja sih. Jadi kalau kita udah pembiasaan, sudah kita ulang berkali-kali, itu bakal menjadi pembiasaan dan kita bakal nyaman gitu sama situasi tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya kalau masih 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak bakal bisa. Gitu. Jam terbang juga menentukan ya berarti ya. Iya betul. Dan, tapi itu tergantung individunya. Tadi ada masalah koneksi ya. Silakan dilanjut. Okay. Kirain kabur, gue tanyain tadi. Ya, Bro Ruby gimana?
Oke, Bu Tony, mau nanya bagaimana sih perjalanan seorang Tony Saputra nih mengawali belajarnya di mana nih untuk public speaking gitu, terus udah gitu step-stepnya habis itu jadi COO tuh gimana? Oke. Jadi awal mulanya ini sebenarnya dimulai dari zaman sekolah. Jadi zaman sekolah itu ketika saya terpilih misalnya menjadi ketua kelas atau ketua OSIS gitu, saya senang. Saya senang karena saya bisa muncul tampil gitu. Saya bisa tampil di depan banyak orang, mungkin memberikan pidato, memberikan informasi, membantu organisasi dan sebagainya. Dan saya merasa nyaman. Kayaknya istilahnya apa? Istilah umumnya banci tampil mungkin ya. Nah, dari BT. Banci tampil. Kita aja tampil gitu di depan orang. Tapi bukan banci kan? Nah, tapi bukan banci, maco. Oh, maco. MT dong. Maco tampil dong. Maco tampil. Koreksi. Nah, MT. Mario Teguh, MT. MT lagi tadi, balik lagi. Salam super dong. Nah, kemudian berlanjut ketika sejak SMP 2 itu saya sudah mencoba untuk belajar MC. Saya belajar menjadi MC dan saya menawarkan diri saya untuk menjadi MC di Sweet Seventeen. Sweet Seventeen kakak kelas. Oke. Padahal masih SMP ya? Juga ada. Ya, dari SMP. Dan jadi SMP itu, udah ada yang 17 tahun? Nah, pertanyaannya pertanyaan yang bagus. Kakak kelas. Jadi ketika SMP 2, SMP 3 itu saya memalsukan identitas saya. Wah. Memalsukan identitas saya. Jadi awal mulanya memang menjadi MC untuk kakak kelas awal mulanya dan untuk sekolah. Tetapi lama-kelamaan saya pikir kalau dari sekolah saya nggak dapat uang. Nah, saya butuh uang dan butuh makan. Karena kan biasanya kalau MC itu kalau di Sweet Seventeen itu kan makanannya prasmanan, ambil sesukanya dan segala macam. Oh iya benar. Saya suka banget. Kapan makannya ya? Di awal bro, kalau nggak di ending kan? Di awal. Saya sih ikut di sela-selanya biasa sih. Nah. Oh, ini terobosan baru. Nanti selesai acara juga makan lagi biasanya. Iya, biasa dapat makan lagi. Jadi kasih ini sama panitia. Iya, jadi kalau saya biasa lagi sesi makan saya ikut makan. Udah selesai dapat makan lagi. Udah pulang dibungkus lagi. Ya, bisa. Kadang ada beberapa kalau lebih saya bungkus. Nah dulu jadi dari zaman anak kos banget sih gayanya. Iya. Zaman SMP 2 SMP. Ya, zaman SMP 2 SMP 3 itu ya berusaha memalsukan identitas. Jadi saya nge-MC-in orang 17 tahun, tetapi saya sendiri sebenarnya umurnya sama gitu, baru 16-17 tahun juga pada saat itu. Nah, itu berlanjut terus. Nah, sampai saya SMA 1, SMA 2, SMA 3 saya mengulang-ulang terus itu. Dan saya pikir sepertinya saya berada di jalan public speaking kan ini kan, MC segala macamnya. Nah, kemudian saya juga ada, karena saya seorang Buddhis, saya juga ada dikirim dari sekolah saya untuk lomba ceramah Dharma pada saat itu. Nah, ketika menurut saya MC dan menjadi seorang yang memberikan materi itu mungkin sama-sama public speaking, tapi ada sisi bedanya. Kalau MC untuk mengarahkan acara, memandu acara, kalau sebagai narasumber ketika saya membagikan materi sebagai pemateri untuk lomba ceramah itu ternyata rasanya beda, tapi saya nyaman, saya suka ternyata. Nah, ketika SMA 3 itu sebelum ujian nasional pada saat itu saya dapat penawaran untuk mengikuti IPSA, mengikuti kegiatan di IPSA. Saya belum tahu waktu itu IPSA ketemunya di situ ya? Ketemunya di situ, ketemu Pak Doni juga di situ. Nah, di situ. Saya ditawarkan untuk mengikuti IPSA. Nah, kemudian saya berpikir apakah saya harus ikut ini atau tidak. Nah, apakah karena kan ini juga mengeluarkan biaya dan segala macamnya. Tetapi setelah saya pikir ulang, akhirnya saya memilih untuk mengikuti IPSA. Dan seminggu setelah saya ujian nasional, saya langsung ikut IPSA pada saat itu. Masih ingat saya pada tanggal 20 April sampai 22 April 2018. Oh, minggu lalu dong?
2 tahun lalu. Minggu lalu di 2 tahun lalu gitu kan. Pada saat saya ikut IPSA pas-pasan itu hari saya ulang tahun 20 April kan. Iya. Baru ini dong ulang tahun ya. Iya. Selamat ulang tahun. Baru kemarin ikut IPSA. Nah, 2 tahun lalu 2018. Ya. 2 tahun lalu. Oke. 2018 ikut IPSA. Kemudian pas itu umur berapa waktu itu 2 tahun lalu? 2 tahun lalu 19 tahun berarti. Oh, sama kayak gue sekarang dong ya. Pas daftar masih 18. Pas hari pertama sudah 19. Iya. Mudah sekali ya. Iya, waktu itu kebetulan jadi yang paling muda di angkatan IPSA angkatan ke-18. Boleh ikut kampanye Bro Ruby berarti. Apa Bro nama kampanye Bro? Campaign Bro Ruby. Campaign Bro Ruby apa? Gue jawab, saya jawab. Jawab. Kan gua oper. Oh iya. Muda keren punya properti. Muda keren punya properti. Masuk. Nanya ke Tony, Bro. Iya. Gue bilang. Oh iya. Sama Doni beda lagi campaign deh. Oh iya. Ya, muda keren punya mertua. Gue tambahin loh, muda keren punya mertua yang punya properti dan emas dan lain-lain. Properti. Boleh. Pokoknya setelah show ini, mungkin Tony akan tidak bisa tidur karena dia berpikir, mertua dulu atau properti dulu nih, mertua itu atau properti dulu. Akhirnya dia dapat ke satu kesimpulan. Kalau gitu biar sekali jalan punya mertua yang punya banyak properti. Wah, langsung. Nggak ada ilmu tuh. Gue nggak ngajarin gitu. Nanti kita bikin workshopnya, bro, bareng-bareng. Iya. Nah, mantap itu. Bikin modulnya dulu. Bagaimana boleh. Beli properti tanpa harus kita beli. Nah, gimana tuh? Iya. Jadi beli properti. Oh. Benar, boleh. Ton, saya mau tanya nih. Iya. Pernah nggak kamu merasa ketika harus ngajarin orang-orang yang sudah umurnya 2 kali lipat dari umurmu kan? Misalnya kan pernah tuh saya tahu ngajarin lurah, camat ya kan, pejabat se-Jakarta gitu kan. Nah, pernah merasa grogi atau minder nggak sih ketika berdiri di depan para pejabat-pejabat yang biasanya mereka ngajarin orang, ini malah kamu ngajarin mereka gitu. Ngatasinnya gimana itu? Oh. Gimana ya? Bagaimana cara mengatasinya ya? Sebenarnya kalau untuk grogi, sebenarnya saya dari awal ikut, kayak misalnya contoh kayak tadi awal ikut IPSA aja saya sudah grogi sebenarnya. Kayak misalnya pada saat ujian akhir, ternyata Pak Doni yang menguji. Saya melihat Pak Doni aja saya sudah grogi sebenarnya. Sudah takut. Grogi dong, pasti. Saya pernah nguji ya berarti ya? Oh iya, pernah. Nah, kalau untuk ketika kita berada di depan orang-orang yang berada usianya 2 kali lipat mungkin atau bahkan 3 kali lipat, pada saat itu saya mengajar yang bareng Pak Doni di depan lurah camat, yang angkatan TNI segala macam juga pernah. Satu-satunya cara yang saya lakukan adalah tentara juga ya pernah. Ya, tentara juga pernah. Satu-satunya cara yang saya lakukan adalah memosisikan diri saya juga seusia dengan mereka. Ketika pada saat itu. Dengan cara nemuin brewok. Tapi minggu lalu brewok saya sepa Mario loh. Iya. Betul. Malam ini cara saya. Ini dicukur nih kayaknya nih. Iya, saya cukur ini. Nah, jadi memosisikan diri saya agar menganggap diri saya seusia dengan para pesertanya. Mungkin ada yang 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dan penyampaiannya juga disesuaikan dengan usia peserta yang mendengarnya. Jadi penyampaian saya nggak boleh penyampaian yang slengian ketika saya sama yang seusia saya bisa bercanda-bercanda. Iya. Tapi ketika saya misalnya sama forum ibu-ibu, saya juga harus menyesuaikan penyampaian saya seperti bagaimana apa yang ingin didengarkan oleh ibu-ibu gitu. Kalau saya berbicara misalnya kalau sama ibu-ibu arisan gitu gimana? Coba disesuaikan, gue pengen tahu. Kalau sama ibu-ibu arisan tuh harus banyak pujian.
Bahasa dulu. Banyak pujian. Intro aja dulu, coba. Gue mau lihat dulu. Bu Mario. Gimana, Jang? Ini mau belajar public speaking. Nah, lu introin, coba. Coba intro. Coba. Ya, misalkan intro, coba. Langsung. Siapa saya? Iya, Ton. Intro kalau di depan ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu sosialita. Lu ajarin ibu-ibu sosialita. Gimana? Intronya. Maksudnya seperti apa nih? Buat mengarahkan mau belajar ini lo, mau belajar. Opening. Oke. Tapi audiensnya ibu-ibu sosialita gitu kan. Nah, oke, coba. Emang cuma di Doremi Show yang begini benar. Iya. Di depan ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu. Anggap aja ini ujian nasional. Oke. Anggap aja UAS. Saya biasa sih lebih banyak bertanya sih awalnya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Mana di rumah gimana? Seret nih. Lebih ke banyak pertanyaan sih sebenarnya. Nah, kemudian saya juga menyesuaikan. Jadi saya harus bawel ke mereka. Kalau saya biasa lebih bawel ke mereka dan memperbanyak pujian. Oke. Coba dibawelin Tony Saputra gimana coba? Iya. Waduh. Sama Bu Mario. Nggak, sekalian belajar. Kalau menyerah angkat tangan ya, biar Bro Doni yang gantiin. Acungkan tangan kalau menyerah masuk di daerah uka-uka ini. Saya acungkan tangan deh kalau gitu. Don Remi sih tajam silep ini. Iya. Saya bingung. Saya bingung. Disuruh depan ibu-ibu, tapi yang nanya saya bapak-bapak semua ini. Nggak apa-apa. Itu tantangannya, Ton. Oh, itu tantangannya. Itu tantangannya, Ton. Sebenarnya jauh di dalam hatinya Bro Mario, dia itu lebih ibu-ibu daripada bapak-bapak. Oh. Ya lembut itu. Back to topic coba, Bro Tony. Oke. Intronya ya, intro ya? Iya dong, opening. CEO-nya was-was soalnya gue uji. Ayo Bro Tony, silakan. Oke, saya biasa awalnya pasti lebih halus sih. Jadi seperti selamat pagi ibu-ibu, apa kabarnya semua? Sehat selalu ya semuanya ya. Jadi seperti kayak mau ngomong di depan anak-anak menurut saya. Oh, gitu berarti bersamaan ibu-ibu sama anak-anak. Halus, oke, itu satu dapat. Gitu. Halus ya. Aktif gitu. Nah, ibu-ibu ibu ini cantik banget ini hari ini dandanannya gitu. Saya kayak lagi di ujian ini ya. Gak apa-apa, lanjut. Nah, ya kayak gitu banyak. Jadi banyak pujian, banyak. Jadi puji-puji lah ibu-ibu menurut saya lebih bagus, lebih dipuji gitu. Jadi jangan terlalu tegas juga gitu. Ya? Jadi menyesuaikan. Oke. Ya, memang kalau thank you, Bro. Lebih suka dipuji, Bro. Yang penting pujiannya tulus kan. Iya gitu. Oke. Ini jenggotnya bagus deh. Habis disemir. Bro Tony, ini ada pertanyaan. Bro Tony. Oh iya. Ini pertanyaan UAS UBM, pertanyaan esai nomor 1. Nah, ini udah mulai UASnya. Dari Grace Anika. Bro, gimana caranya tetap humble saat menjadi public speaking? Banyak orang saat menjadi public speaker justru muncul kearoganannya atau merasa sok pintar atau terlihat sombong atau sok tahu. Nah, gimana supaya stay humble? Ah, ini jawaban poinnya 20 ini. Ya, wah, gede juga ini ya. Oke, kalau saya pribadi ketika saya ingin tampil misalnya sebagai narasumber atau pembawa acara atau apapun itu, saya bakal selalu, kalau saya jadi narasumber nih contohnya, saya bakal selalu bilang di awal, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa yang ingin saya sampaikan semuanya adalah menurut saya. Nah, ini adalah menurut saya, ini adalah dari cara pandang saya. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para audiens pasti punya pemahaman masing-masing, punya pengalaman masing-masing, dan saya yakin
sebagian atau bahkan mungkin seluruh dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih dari saya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui. Nah, biasanya saya selalu ngomong awalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kadang bahkan ada yang muncul pertanyaan tiba-tiba dalam sesi tanya jawab, ada orang kasih acuan pertanyaan dan menolak statement saya. Jadi mengatakan bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Menurut saya seperti ini. Nah, tapi kalau menurut saya lebih bagus adalah ketika humble-nya kita itu muncul di sini. Humble-nya adalah kita jangan melawan pertanyaan tersebut. Kita jangan bilang, ya itu kan belum tentu Bapak yang ngomong juga benar gitu. Belum tentu yang Ibu bilang juga benar gitu. Jadi jangan melawan gitu loh. Nah, ribut kita jadinya. Nah, ketika kita arogansi, ketika kita arogan ketika dalam penyampaian tersebut, maka kita bakal bisa berantem, kita bakal berdebat malah jadinya. Tapi kalau kita humble, saya bisa contohnya gini, kalau ada pertanyaan yang menyerang saya akan bilang, baiklah, terima kasih atas pertanyaan Bapak atau Ibu. Mungkin ketika dari pertanyaan Bapak atau Ibu itu bisa melengkapi apa yang saya jelaskan, apa yang telah saya terangkan sebelumnya. Dan setelah ini mungkin setelah acara ini kita dapat bertemu, kita dapat lebih berdiskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Jadi tergantung mental kita sih sebenarnya. Tergantung mental kita kalau memosisikan diri kita itu seperti apa. Kalau kita merasa paling jago, merasa kita di depan panggung, di depan banyak orang, apa yang kita sampaikan udah paling bagus ya, nggak bisa menurut saya seperti itu. Karena audiens bisa aja lebih tahu, lebih pinter mungkin istilahnya dari kita. Jadi kita di sini hanya berbagi istilahnya. Berbagi apa yang kita ketahui. Nah, gitu. Ini menarik ya, Bro Mario. Artinya jangankan Tony, orang-orang seperti saya atau teman-teman yang mungkin setiap hari juga berbicara depan publik itu juga kadang-kadang ngalamin kok. Kadang ada dalam tanda petik kan pertanyaan-pertanyaan serangan gitu kan. Karena ada dua jenis orang bertanya. Yang pertama, orang itu bertanya karena ingin mendapatkan jawaban. Nah, ini yang bagus gitu kan. Atau yang kedua, ini banyak juga yang bertanya tidak untuk mendapat jawaban, hanya untuk mencari panggung. Nah, dia bukan bertanya, dia menyatakan diri. Nyari panggung ya? Iya. Nyari panggung. Cari panggung dia. Ruby kali ya, Ruby Herman kali ya. Makanya sebenarnya kalau saya jadi audiens gitu kan, saya lebih baik menahan diri untuk tidak bertanya. Karena itu bukan panggung saya, itu kan panggungnya dia yang lagi di depan sana kan. Walaupun misalnya kita ada perbedaan pendapat, ya kan. Karena banyak sekali saya lihat loh, ya di mana-mana saya lihat itu udah event ya, baik di off air, on air gitu. Banyak orang angkat jari gitu kan, cuma mau tanya, tapi prolognya panjang banget, cuma mau ngasih tahu gue juga cerdas loh, gue juga pinter loh gitu kan. Ya kalau lu kayak gitu ya mending lu ngisi aja di depan gitu kan. Nah, itu kan memang lebih bijaksana. Mungkin dia nggak dapat kesempatan. Nah, itulah bedanya orang yang duduk di bawah sama yang di panggung. Nah, Bro Doni, ini menarik, karena saya bakal bertanya lagi ke Bro Doni ini. Waduh, lagi. Males banget, malah gue yang ditanya. Ntar hilang lagi sinyalnya. Kayaknya setiap gue mau ditanya, hilang sinyal gue. Iya. Atau Bro Tony bisa tambahin nih. Jadi, kalau misalkan ada pengacara, terus politikus, mau daftar ke Communicating Academy, apakah hal yang serupa Bro Doni juga kasih tahu ke mereka? Dalam. Hal yang seperti apa dikasih tahu maksudnya? Ya tadi, kalau jadi narasumber ini kan kayak pengacara ataupun politikus, public figure, dia kan kalau di panggung gitu kan pengen dapat spotlight gitu lah. Apakah hal yang sama Bro Doni dan Bro Tony kasih tahu juga hal yang sama kan? Kalau pengalaman aku, kan? ya kalau orang itu belajar di tempat kita, ya tentu kita kasih tahu. Tapi kalau lagi show di panggung, ya enggak lah. Kan tetap kita juga jaga harga diri orang kan. Kalau sampai dia sudah makan waktu terlalu banyak juga, motong pembicaraan kita, ya kita ada ilmunya lah itu. Nanti Tony juga bisa sharing lah bagaimana. Boleh tambahin Bro Tony. Gimana ilmunya? Buat nangkis atau buat stall apa gimana? Ini menarik ini untuk dikupas.
Kalau bertemu untuk misalnya orang yang bertanya, tapi dia prolog awalnya banyak, dia jelasin dulu, dia cerita dulu, dia keluarin semua teorinya dulu, pernyataan baru pertanyaan. Nah, itu kita bisa jawab seperti yang tadi saya bilang. Kita harus ucap terima kasih dulu. Dia udah capek-capek jelasin, kita harus ucap thank you dulu itu. Nah, udah capek-capek jelasin, kita ucap thank you dulu. Terima kasih sudah membantu menjelaskan. Terima kasih sudah membantu melengkapi. Tapi saya belum selesai. Gitu. Nah, mungkin urusan ini kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut setelah acara selesai. Bisa dong. Saya kan mau nanya ini. Tapi saya jelasin dulu pertanyaannya. Nah, biasa kalau kayak gini panitia muncul ini biasanya. Lapor satpam aja, bro. Itu disiram kopi, biasanya gitu kan di media kan, siram kopi, panas. Oke, thank you. Nah ini ada pertanyaan lagi banyak nih, wah aktif banget nih peserta karena ini mungkin temanya bagus ya. Dari Bu Agustina Reni, gimana caranya kalau ada yang tanya di luar materi dan bagaimana cara menjawabnya jika jawabannya kita masih harus cari dulu. Nah, gimana itu? Gimana caranya kalau ada yang tanya di luar materi dan bagaimana cara menjawabnya jika jawabannya kita masih harus cari dulu. Oke. Kalau misalnya di luar materi, kalau kita misalnya ketahui, menurut saya jawab seadanya dan sebisanya. Kalau di luar materi. Tetapi itu pun kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau menurut saya mungkin kita bisa bilang, mungkin saya bisa menjawabnya Bapak atau Ibu, tetapi saya takut kalau misalnya saya menjawab hal seperti itu nanti tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan jawabannya. Karena itu bukan di bidang saya. Atau itu bukan yang saya pahami. Itu bukan yang saya ketahui. Kalau saya itu mencoba untuk menjawab, etika pembicara itu Bro Mario, memang kita nggak mungkin bisa jawab. Saya ditanya tentang finansialku, ya itu jatahnya Bro Mario kan yang jawab. Iya. Jadi kita mengarahkan aja kalau kita punya kenalan atau apa, kita mengarahkan. Mungkin Bapak atau Ibu bisa menanyakan ini lebih tepat ke orang ini karena itu sesuai kapasitas dan kapabilitas dia, tidak sesuai dengan diri saya. Saya berada di sini bagian ini, begitu. Baik. Nah, kalau misalkan ini kan harusnya kan di media sebelum mulai live atau sebelum mulai pembicaraan itu kan ada brief pertanyaan kan yang biasanya dikasih oleh tim media dan harusnya dibawakan oleh pembawa acara. Cuma kadang-kadang kan briefnya itu ada pertanyaan yang di luar brief itu. Kita bisa nolak nggak sih? Misalkan, mohon maaf, ini di luar konteks apa di luar hal yang saya mau ingin bicarakan gitu. Menurut saya sih seharusnya kita bisa, kalau sebagai narasumber atau apa, kita bisa menolak. Jadi kita bisa mengarahkan itu sesuai dengan temanya. Karena kalau kita berusaha untuk, istilahnya gimana ya, kalau kita berusaha untuk sok-sokan menjawab apa yang di luar kemampuan kita, malah kita menyesatkan jadinya. Nah, jadi kita lebih bagus menolak daripada memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Iya, karena by the way Bro Ruby, mungkin kan Bro Ruby kan pernah masuk CNBC juga kan. Nah itu di situ kan sempat ada satu episode si narasumbernya disuruh hitung yang di luar briefnya, ternyata hitungannya salah dan di capture disimpan di video dari media tersebut. Nah itu kan sebenarnya kan untuk narasumber sendiri kan rugi ya mungkin atau dirugikan oleh media. Nah itu narasumber bisa melakukan apa nih ngomong ke media? Kalau misalkan dia berusaha, ya udah gue berusaha sejawab sebisanya gitu. Kata Bro Tony kan tadi ada tuh. Ternyata dia salah hitung apa salah sebut, terus di capture, diabadikan jejak digitalnya di YouTube. Kalau gue lebih setuju kata Tony tadi, ya kalau bukan di bidang kita, ya kita jangan terlalu berani menjawab sesuatu yang di luar ranah kita. Karena nanti kan kalau sudah jadi konten itu, Bro, itu kan jadi miliknya media kan. Dia mau mengedit, dia mau menayangkan ulang, dia mau menyiarkan dalam bentuk apa, kan agenda setting yang ngatur si media. Nah, jadi kita membatasi aja. Kayak misalnya nih, Bro Ruby kan pasti kan menguasai bukan cuma bidang properti, tapi dia spesialisasinya khusus misalnya di bidang properti. Kayak Bro Mario kan pasti menguasai bukan cuma di bidang finansial, tapi soal bakmi, soal makan, ya kan, bubur Manado, apa kan, sama brewok, pasti kan menguasai, tapi kan lebih mengkhususkan diri di bidang finansial. Nah, karena kalau misalnya nih Bro Mario ditanya tentang, Bro,
kenapa sih harus nemuin jenggot gitu kan? Terus dijawab nih dalam sebuah siaran langsung misalnya di televisi di Korea Utara gitu kan. Loh, karena saya ingin memperkuat sinyal gitu kan. Ternyata direkam, disalahgunakan gitu kan. Nah, nanti bisa kita yang dikejar sama publik nanti kan. Karena bukan kompetensi kita. Bisa jadi penerus Kim Jong Un ntar gua. Ya. Iya, cocok sih. Oke, kan Bro Tony, ada lagi pertanyaan. Ya, lanjut. Iya. Lanjut ya, ini banyak sekali pertanyaan. Bagaimana cara menghidupkan suasana secara alami ketika menjadi speaker, sehingga audiens tertuju sama kita terus? Sama kita, Mas Bro. Apalagi audiens yang sukanya asik main gadget. Nah, timpuk aja audiensnya. Dari Nevi PK. Gimana? Nah, kalau untuk ini menurut saya ada istilah namanya kalau mau dihormati, harus menghormati. Betul ya? Kalau mau dihormati, harus menghormati. Sama seperti ketika kita di panggung. Kalau mau dapat attention ya, maka kita harus berikan attention juga kepada mereka, kepada audiens. Nah, jadi seperti contoh kalau misalnya ada orang main HP, apa segala macam, ya kita berikan attention ke mereka. Kita ajak ngobrol, kita panggil. Nah, dan kita juga ketika eye contact-nya harus istilahnya adil. Jadi kiri ke kanan semua dapat, depan ke belakang semua dapat. Jadi ketika kita adil kepada mereka, kita berikan attention lebih kepada mereka, seharusnya mereka juga memberikan attention lebih kepada kita. Nah, menurut saya sih seperti itu. Tadi ada yang kelewat, Mario. Yes. Tadi ada yang kelewat. Itu bisa digunakan untuk jadi dosen juga bisa tuh ya. Bisa. Tadi ada yang kelewat. Ada yang kelewat sebentar. Arnas Malikul. Dari Bro Arnas Malikul Hakim. Kalau menghadapi audiens yang bertipe pengkritik atau berkomentar negatif berlebihan, apa perlu diajak berkelahi itu orang? Waduh. Sikap apa dikasih jampi-jampi aja. Ya, untuk pertanyaan itu dari Bro Arnas, menurut saya ya, sekesal-kesalnya kita, setidak senangnya kita sama pertanyaan tersebut atau sama orangnya itu, ya kita tetap harus profesional ketika berada di depan semua orang. Kita tetap harus profesional. Jadi jangan menuangkan apa yang perasaan kita itu ke panggung. Apalagi menuangkan perasaan kita itu ke audiens gitu. Apalagi kalau misalnya kita sebelum naik ke panggung di rumah ada masalah apa segala macam, ketika di panggung masalah itu harus udah nggak ada, harus dilupakan gitu. Nah, jangan malah curhat di panggung ya. Iya, jangan malah curhat di panggung. Banyak yang curhat di panggung. Malah curhat, kenapa dia telat, apa segala macem, di rumah kenapa, sakit, apa semua. Pak Doni kayak nggak kenal lah ya, Pak Doni. Pak Doni. Iya, begitu jadinya. Lebih baik kita tetap profesional, harus tetap profesional menurut saya. Jangan melibatkan perasaan pribadi ke dalam konteks tersebut gitu. Bisa kita udah kesel, udah emosi, tetap harus profesional. Gitu. Nggak perlu diajak berkelahi ya. Mungkin di luar panggung kali ya, baru berkelahi. Nah, kalau setelah acara di belakang panggung, urusan nanti gitu menurut saya. Bro Ibnu Prasetya, dari pertanyaan Bro Ibnu Prasetya. Sebagai stranger, saya mau tanya, menurut Anda, apa pengertian public speaking itu sendiri? Dan apa tujuan public speaking? Bagaimana kiat-kiat sukses public speaking dalam dunia YouTuber? Terima kasih. Icon senyum. Nah, gimana? Bisa amat, Bro. Ya kan mesti ini. Gimana, Bro? Oke, pertanyaan apa itu public speaking ya? Public speaking apa, tujuannya apa, terus kiat-kiat sukses public speaking dalam dunia YouTuber. Nah, kalau YouTuber ntar Bro Ruby bisa tambah-tambahin dikit aja. Oke. Ya, Bro Tony. Kalau public speaking menurut saya pribadi ya, bukan secara umum ya. Kalau public speaking menurut saya pribadi adalah ketika kita dapat memahami diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa memahami orang lain. Jadi menurut saya public speaking seperti itu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus paham dulu sama diri kita sendiri. Nah, baru kita bisa memahami orang lain. Baru proses komunikasi itu terjadi.
Kalau misalnya secara umum kan komunikator menyampaikan pesan ke komunikan. Jadi menurut saya ya itu public speaking. Nah, kalau untuk tujuannya public speaking adalah agar kita bisa menyampaikan sesuai. Jadi gini, kita sebagai orang yang memberikan pesan, audiens yang mendengar, agar audiens bisa terima pesan itu sesuai apa yang ingin kita sampaikan. Saya pengen audiens dapat A. Nah, kalau saya memahami public speaking dengan baik, pasti efisiensinya lebih tinggi atau lebih tinggi kemungkinannya audiens bisa dapat A juga. Jadi sesuai yang saya mau. Tapi kalau misalnya kalau misalnya mayoritas ternyata tidak memahami apa yang saya sampaikan, tidak dapat pesan yang saya sampaikan, menurut saya berarti saya gagal. Saya gagal menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Begitu. Kalau mungkin untuk YouTube. Nah, kalau itu ada cara kursus efektifnya itu. Nanti ikuti kursus bagaimana menaklukkan mertua, calon mertua. Itu public speaking tingkat dewa itu. Itu ilmu di atas ilmu. Ilmu di atas ilmu. Ilmu di atas ilmu. Iya. Syaratnya mesti bisa dulu tuh ikut kelas itu. Itu ikutin level dari step by step dulu tuh, baru bisa. Iya. Sama ini juga ada nih program yang menarik nih bro, mungkin buat teman-teman. Ada nanti Certified Ground Crocodile. Program sertifikasi buaya darat. Sama Hotman Paris tuh ya. Iya, itu peserta pertama itu ada tuh Handoko tuh, udah senyum-senyum di situ. Oh, Handoko udah lulus. Bro, Handoko udah lulus ya. Udah lulus apa? Certified buaya darat. Lulus dapat topi lu. Sini buaya. Topi buaya. Tapi sorry ya, kita kadang keliru loh kalau kita bilang kita menggambarkan sesuatu orang yang tidak setia itu dengan buaya darat kan. Padahal sebenarnya buaya itu kan hewan paling setia. Dia hanya memiliki seorang pasangan kan selama hidupnya kan. Nah, jadi saya juga heran. Saya ekor. Nanti dia jadi. Karena tadi asumsinya buaya darat kan orang kan gitu kan ya. Ya benar. Makanya di komunitas di budaya Betawi kan ketika orang lamaran pernikahan itu kan ada roti buaya kan. Itu kan simbol kesetiaan. Nah, jadi gue juga heran kenapa sih orang suka dipecandain kan. Oh itu lu jangan sama Bro Mario tuh dia buaya darat tuh gitu. Berarti lu harus bangga dong. Nanti lu orang setia gitu. Oke, kembali ke laptop silakan. Ya, Bro Tony, untuk jadi YouTuber public speaking-nya gimana nih? Yang pasti satu ya, kata Atta Halilintar kan mesti siap. Nah, berarti harus siap. Harus siap. Kalau untuk public speaking YouTube mungkin Pak Ruby bisa lebih mengarahkan jawabannya. Ya, Bro Pak Ruby. Mau tambahin? Saya rasa seperti yang Bro Tony sharingkan, yang penting pesannya nyampe. Karena YouTube itu cuma platform doang kan, kita bisa di mana-mana. Yang penting pesannya nyampe. Gitu sih. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bu Novi Hidayati. Bro mau tanya, kalau basicnya public speaking selain pada sama pinter ngomong yang bisa dipelajarin, paling dasar apa ya? Oh, paling dasar kalau public speaking selain pinter ngomong. Apa pelajaran dasar public speaking? Iya, menurut saya selain pinter ngomong itu harus men-set mental dulu sih. Mental dan mindset sih menurut saya. Jadi mentalnya itu harus di-set dulu. Kemudian mindsetnya juga harus diarahin dulu. Jadi kalau kita udah men-set mental kita, saya siap, mindsetnya udah siap juga. Nah, urusan pinter ngomong, nggak pinter ngomong, urusan nanti menurut saya itu. Oke. Jadi kalau misalnya istilahnya, kalau dikasih kesempatan, ambil dulu, jalanin aja dulu, ambil aja kesempatan itu. Jangan dibuang-buang, karena belum tentu ada kesempatan kedua. Gitu. Oke. Kalau teknik dasarnya apa, Bro? Teknik dasarnya ada beberapa sih sebenarnya, ada beberapa hal yang bisa dilakuin. Salah satu contohnya mungkin seperti kalau misalnya di rumah kita misalnya istilahnya kalau misalnya kita belajar nyanyi, ya coba aja nyanyi-nyanyi dulu. Kayak misalnya lagi mandi sambil nyanyi, sering-sering karaoke atau apa segala macam. Nah, jadi ya kalau nggak pernah mandi gimana? Nah, itu bahaya itu.
Okay. Jadi hal-hal kecil aja gitu. Kalau olah kata-kata ya. Kalau saya pribadi, saya biasa kalau misalnya lagi di jalan, saya kan bawa motor misalnya. Saya bawa motor, ya sambil di jalan lagi macet atau lagi apa, saya sambil ngomong-ngomong sendiri aja, happy-happy sendiri aja. Nah, banyak hal sih sebenarnya yang bisa dilakuin. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin sih kalau untuk basic ya. Oke. Tepatnya untuk ini ya, membiasakan berkata-kata lah ya, bahasanya. Oke, lanjut bro. Ada lagi pertanyaan nih. Lumayan banyak nih. Oke. Bagaimana? Dari Ibu Wiwi Herawati. Bagaimana membagi atensi pada audiens pada suatu acara besar? Bersamaan kita harus fokus pada materi. Misalkan 10.000 orang gitu. Oke. Bagaimana membagi atensi pada audiens di acara besar? Bersamaan kita harus fokus pada materi. Nah, menurut saya ya seperti balik ke tadi, kita harus paham bagaimana cara kita adil kepada mereka. Jadi kita harus, istilahnya di sini kalau ada pelatihan di public speaking ada yang namanya eye contact. Jadi kita sebenarnya kita tetap melihat bagaimana audiens, tatapan audiens, apa segala macam wajah audiensnya. Tetapi agar kita tetap fokus, agar fokus kita tidak hilang, kita tidak perlu melihat matanya sebenarnya. Kita bisa melihat di segitiga wajahnya kan. Nah, seperti di jidatnya, alisnya, ya, hidungnya. Nah, jadi kita bukan melakukan berbagai cara agar fokus kita gak hilang, tetapi kita tetap bisa lihat ke audiens gitu. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Bro Ruby, ada yang mau ditanyakan dari audiens sudah habis? Tadi bro, yang tadi pertanyaan gue belum terjawab. Bagaimana perjalanan karir tadi di CEO, kan? Komunikasi. Iya itu tadi. Tadi baru tengah-tengah udah mungkin menjawab pertanyaan lain. Cicil. Ya, lanjut. Tadi sampai lulus dari IPSA, kemudian lulus dari IPSA, kemudian saya juga ada ikut CPM yang sama Bang Robi Habibi, Certified Professional Motivator. Nah, setelah itu ada juga. Setelah itu mulai aktif bantu-bantu, datang sebagai alumni di kegiatan-kegiatan CPM dan CPS itu. Kemudian pada saat bulan Desember 2018 itu ditawari oleh Pak Doni. Nah, ditawari oleh Pak Doni sebagai CEO dari Communicasting Academy. Sebagai CEO dari Communicasting Academy dengan beberapa persyaratan dan beberapa hal harus dilakukan. Nah, jadi jodohnya sama Pak Doni pada saat itu. Nah, kita mau reka adegan. Oke. Oh iya. Ada game baru nih. Reka adegan. Gimana? Kita sampai di segmen reka adegan. Oke. Ini kayak kriminal, ada reka adegan, reka ulang gitu. Ini kayaknya Bro Ruby sama Bro Mario lagi mau siap-siap mau interview Tony deh. Kalau sudah lulus nanti mungkin mau direkrut di Finansialku atau di mana. Ya, Bro Doni gimana? Adegan dong. Ya, gimana? Pak Mario jadi Bro Doni. Ini request ini Ruby Herman request bukan saya. Udah tadi. Ke Pak Doni ya, ke Pak Doni. Siapa yang harus jawab ini? Pak Doni harus jawab. Oh, berdua. Tok. Reka adegan. Saya ingatnya waktu itu cuma tempatnya yang sudah nggak ada sekarang. Iya, sudah nggak ada. Kopitiam di Central Park Mall. Anggapnya kita lagi di mall ya. Enggak, karena kita sebelumnya memang sering meeting sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan di luar komunikasi kan kita sering ketemu gitu kan. Nah, terus kalau saya merasa memang anak muda lah yang bisa membuat perubahan. Toh waktu saya seusia Tony dulu juga kan sudah kerja, artinya gini kan, kerja kan tidak harus orientasi cari benefit dari sisi materi kan, cari ilmu, cari pengalaman dan seterusnya. Nah, saya merasa kalau organisasi harus bisa mau berkembang, dinamis, harus banyak yang muda-muda di dalamnya gitu kan. Walaupun saya juga tetap merasa muda sih gitu. Nah, seingat saya waktu itu kita lagi janjian, sudah target, sudah janjian, terus ngobrol, bahas macam-macam dulu meeting, baru
saya langsung bilang sama Tony support kita lah ya di Communicasting. Sekaligus waktu itu saya minta Tony untuk support saya di asosiasi kan. Karena kan Communicasting ini mendukung asosiasi ya kan. Jadi markasnya asosiasi ini kan di Communicasting waktu itu. Nah, tapi saya bilang sama Tony, kamu harus banyak belajar sama kalau tidak tahu banyak tanya gitu kan. Singkat kok waktu itu, dan Tony menyatakan komitmennya, dan kita akhiri dengan saya ingat pesan Milo Dinosaurus ya kan, minuman kesukaan saya di tempat itu sama, iya kan, sama apa sih, roti apa itu yang pakai mentega, butter itu, nah itulah pokoknya. Kayak toast. Habis itu ya udah. Kayak toast. Kayak toast gitu kan. Kayak toast. Boleh saksi lah ya. Nah sayangnya tempatnya sudah nggak ada sekarang, udah tutup itu. Iya, tempatnya udah tutup. Jadi berarti dilamar dengan kayak toast saja berarti ya, Tapi nanti sama saya kue tiaw kalau. Ya, peningkatan lah. Oke, Bro Tony, gue mau tanya nih, Ya. Kan kalau misalkan ngomong atau public speaking sama yang ada orang fisiknya tuh, gue indikator message gue nyampe itu, kalau nggak mereka senyum, mereka ketawa. Itu satu, kalau dari gue sendiri ya. Cuma gue rada mengalami kesulitan kalau Zoom, bro. Di Zoom ini kan enaknya kan tektokan kayak gini nih. Misalkan gue, Ruby, Doni, tektokan nanya, terus dari partisipan juga nanya kan. Nah, cuma kalau misalkan kita Zoom satu arah, yang pematerinya cuma kita, gue ngeliatin orang ketawa atau senyum kan nggak bisa nih. Sebenarnya once gue ngeliat orang ketawa atau senyum tuh meningkatin gue punya pede gitu selama gue ngobrol, ngomong atau apa. Nah, kalau satu arah ini kan belum tentu juga pas gue udah ngomong 10 kata gitu kan, apa internet gue lancar atau enggak gitu kan. Serius. Kadang-kadang kan udah 10 terus panitianya ngomong, Kak, kresek-kresek, Kak. Waduh, kurang asem banget kan. Nah, itu gimana? Public speaking kalau di Zoom tuh gimana? Atau misalkan di online conference atau apa gitu loh. Kan ini kan tema besarnya adalah public speaking di tengah krisis gitu. Yang kita nggak bisa langsung melihat respon dari si audiensnya. Kalian mau belajar deh. Kalau sebenarnya memang sih kalau agak susah sih menurut saya. Agak susahnya adalah ketika kita terbiasa ngomong di depan banyak orang, ketika tatap secara langsung, tapi harus berubah kita di depan laptop atau di depan kamera gitu. Sebenarnya menurut saya kalau ngomong di depan, dipakai Zoom gini sama aja kayak kita ngomong di depan kamera ketika di studio, atau mungkin di depan kamera kita sendiri ketika seperti Pak Ruby lagi YouTube gitu kan, ngomongnya kan di depan kamera nge-vlog atau apa. Menurut saya itu tantangannya di sana gitu. Seperti kita ngomong tapi nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya gitu, nggak ada responnya gitu. Kalau misalnya di Zoom kan semua di-mute gitu kan, kayak kemarin Pak Doni di Communicasting semua di-mute gitu. Jadi menurut saya sebenarnya harus dari kitanya sendiri aja sih itu. Apakah kita bisa membawa happy sendiri atau enggak gitu. Mungkin bisa dilengkapi, Pak Doni mungkin bisa menambahkan lebih enaknya gimana gitu. Iya, persis seperti itu, setuju. Cuma kalau Bro Mario mau latihan aja dengan makhluk halus, Bro, di kuburan. Yang bahaya kalau kita lempar pertanyaan terus ada yang jawab. Nah. Waduh. Udah jam 11 nih, Pak. Saya mau tanya dulu nih, sebelum nanti masuk ke notes atau closing statement ya. Itu juga ada pertanyaan dari Handoko, nanti dijawab ya. Kalau misalnya online. Ya, kalau misalnya nih pas Tony lagi ngajarin orang yang lebih orang yang lebih senior dari sisi umur dan dari sisi pengalaman gitu kan. Terus tiba-tiba orang itu di tengah-tengah interupsi gitu kan. Interupsi, kemudian agak mendebat lah apa statement yang disampaikan Tony gitu. Kira-kira sikap Tony akan melayani perdebatan atau memilih untuk apa istilahnya itu, diiyain aja gitu kan, terima kasih gitu. Atau ada alternatif sikap lain kira-kira? Kalau untuk situasi tersebut, menurut saya yang pertama nggak mungkin untuk melayani berdebat kita lawan-lawan terus, menurut saya nggak bakal ada habisnya. Yang kedua itu, yang cara kedua juga sebenarnya bisa dilakuin
seperti kita mengiyain aja segala macam, terima kasih aja. Tetapi menurut saya ada cara ketiga lagi, yaitu lebih bagus kita juga memuji. Nah, kita memuji atas apa yang udah dia sampaikan, atas apa yang pengen dia omongin lah istilahnya. Mungkin dia sok pinter atau apa segala macam, pengen menjatuhkan kita, tapi kita say thank you aja gitu. Thank you udah menambahkan, atau thank you luruskan, atau thank you udah melengkapi segala macamnya. Jadi dia mau attention, kita kasih attention, kita suruh semuanya tepuk tangan buat dia kalau bisa gitu. Oh iya. Attention kita gitu kasih ya? aja attention ke dia, karena nggak ada ruginya menurut saya. Iya, kasih makan egonya orang itu ya. Betul ya. Dia mau ego, kita punya kekuatan untuk kasih suruh orang semua tepuk tangan untuk dia, kita lakuin aja gitu. Iya. Hanya saja Pak Ini Dodi, menarik loh. Pak Ini Dodi. menarik keluar dari mulut seorang Tony yang usianya masih sangat muda. Karena banyak pembicara-pembicara yang sudah senior di luar sana itu nggak mau tuh melakukan itu. Tetap egonya dia sendiri. Betul. Hanya saja silakan, Pak Bro Mario. Aku mau penasaran juga nih. Jadi kurang lebih kan gini, kalau di suatu forum itu kan yang dikumpulin situ kan expert-expert dan kadang-kala kan kompetitor ataupun persaingan dalam hal personal branding lah bahasanya. Misalkan motivator diharapkan motivator atau lawyer diharapkan lawyer. Nah, ini yang terjadi sebenarnya kalau misalkan mau kasih makan ego ke mereka pada saat di panggung, oke, maksudnya dalam arti ya itu secara elegan lah ya bahasanya. Cuma after the show ini masalahnya. Seringkali kan di framing, dipotong-potong. Nah itu ibaratnya, si ini nggak kompeten gitu. Nggak bisa jawab, padahal orang nggak nonton full show-nya kan bahasanya kan. Tapi dipotong pada saat seperempat pertanyaan yang sifatnya menyerang, tapi full di saat misalkan Bro Tony misalkan oke, thank you atau gimana, kasih tepuk tangan. Nah ini maksudnya yang framing after the show-nya ini sebenarnya yang bikin perihal di dunia media ataupun di dunia ya nggak tahu lah. Sekarang yang jadi masalah kan after the show-nya. Padahal kan mereka pun after the show-nya pun salaman, no hard feeling gitu kan. Cuma di framing, orang nggak nonton full show itu seringkali di framing ya banyak lah kayak misalkan kemarin sama Pak Jokowi sama Mata Najwa Shihab yang ngomong mudik sama balik kampung. Pulang kampung. Nah itu kan sebenarnya kalau orang yang nonton satu show komplit itu tahu konteksnya gimana. Cuma karena di YouTube itu kan biasanya kan dibagi per segmen yang menurut dia bakal menarik, ya dibikin per segmen. Sedangkan orang kan kalau nggak nonton full show nggak dapat konteksnya. Ini gimana ini? Ya kalau itu kan memang kerjanya media. Media kan salah satu kerjanya framing, agenda setting kan. Dan media itu kan dibatasi ruang waktu, ada yang dibatasi waktu, ada yang dibatasi space, ya kan. Ada yang pokoknya memiliki keterbatasan lah. Karena dia kan cuma, kayak kita ini sekarang kan Zoom ini kan. Media kita kan hanya selebar layar yang ada di depan kita ini kan. Nah kalau saya boleh kasih saran sih ya, dengan tidak bermaksud menggurui teman-teman, ya makanya pilihlah media yang benar-benar ya benar gitu loh, jangan yang media abal-abal. Ya, ngapain kita menghabiskan waktu dengerin berita-berita kayak gitu. Baca itu yang utuh gitu kan, jangan cuma baca judul gitu kan. Nonton itu yang utuh ya kan. Belum melengkap referensinya udah kasih komen, padahal dia nggak tahu. Orang kita itu kebanyakan kayak gitu, nggak sabaran, tidak mau mengikuti proses gitu kan, maunya yang instan, termasuk dalam hal nonton atau mengikuti sesuatu informasi. Nah, sebagai orang media, kalau dikaitkan dengan apa yang Tony sampaikan tadi, tentu kita harus punya kemampuan public speaking. Tapi itu juga tidak cukup, kemampuan mendengar dengan utuh, kemampuan membaca dengan jelas, kemampuan melihat ya dengan nyata itu juga penting, dibutuhkan. Banyak orang nonton TV ya kan, TV-nya menyala, tapi kan matanya nggak di situ. Banyak orang dengar radio, tapi kan sambil ngapa-ngapain gitu kan. Jadi dia nggak sepenuhnya itu. Kalau saya sih nggak bisa menyalahkan orang yang terframing karena media tadi itu. Ya salahkanlah kita kenapa memilih media yang kayak begitu. Kalau saya mah gampang. Di Indonesia ada ratusan media, pilih aja 1, 2, 3 yang jadi rujukan referensi. Ya saya nggak usah sebut brand lah ya, kan kita masing-masing punya rujukan. Ya udah yang ada di kepalanya Bro Mario sekarang misalnya media televisi A, ya udah itu aja. Ada juga media kan yang memang suka ini kan
propaganda kan? Ya enggak apa-apa, memang tugasnya dia begitu kok. Masalahnya kalau dia propaganda terus kita terpengaruh, ya salah siapa? Nah, makanya berarti dari narasumbernya juga pinter-pinter nyari media ya berarti ya. Betul. Gitulah. Tapi kan tetap setuju kan bahwa yang dibutuhkan juga tetap kemampuan komunikasi kan? Setuju. Betul. Oke, lanjut lagi nih, ada Bro Ibnu Prasetya. Bagaimana teknik menghadapi kompetitor kita yang menyamar menjadi audiens kita? Waduh, nyamar jadi audiens. Berat. Dalam itu. Nyamar ya. Gimana? Ini emang sering saya temukan juga. Saya juga bingung tuh. Teknik menghadapi kompetitor kita yang menyamar menjadi audiens kita. Yang menyamar jadi audiens. Ya seperti yang tadi, hadapi dia sebagai audiens, tetap kan kita nggak tahu dia siapa. Mungkin dia kompetitor, mungkin dia siapa, apa segala macam, ya tetap dia audiens, dia adalah audiens gitu. Jadi kita tetap profesional, menjawab apa yang bisa dijawab, bersikap sesuai apa adanya. Jadi dia audiens, mau dia kompetitor apa, menurut saya sikapnya tetap sama gitu. Cara menyikapinya tetap sama. Siapa kamu? Gitu ya. Bro Ruby, ada pertanyaan? Saya belum lagi nih. Belum. Oke, balik lagi Bro Tony. Jadi gini, gue tuh melihat, misalkan kan pernah training camat, lurah gitu ya, misalkan pejabat-pejabat politik gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan begini, kan pada saat press conference kan dikasih doorstepping tuh kan, waduh banyak tuh media kan. Dia kan nggak mungkin dia tanya-tanya soal lu dari mana. Menyangkut tadi pembicaraan tadi Bro Doni tadi. Kan kita bisa memilih dan memilah gitu kan. Iya. Nah, itu gimana public speaking kalau misalkan kita di doorstep, kita nggak bisa lihat media mana. Doorstop, sorry. Kok jadi doorstep? Doorstop, ditodong wawancara langsung gitu kan? Ya, ditodong. Nah, kalau misalkan Donald Trump dia terang-terangan nanya, lu dari media mana? Lu dari media mana? Lu dari media mana? Dia cuma jawab media yang dia suka gitu loh. Nyambung tadi sama Bro Doni, cuma secara general gitu loh. Kalau kita ditanya, misalkan langsung di doorstop kayak gitu, kita sebagai public speaking skill, kita kasih tahu gimana ke wartawannya, apa kita jawab sesuai konteks atau gimana kan, karena kita harus tahu juga kan lawan bicara kita. Kalau menurut saya, kalau secara seharusnya lebih baik adalah ketika kita ditodong sama bentuk apapun, mungkin orang yang bertanya siapapun, atau mungkin seperti tadi contohnya dari media manapun, menurut saya sudah seharusnya kita juga harus menjawab sebisa kita menurut saya. Jadi tetap harus dijawab apa yang kita ketahui gitu. Sesuai dengan pertanyaan, mau dia dari media manapun, menurut saya tetap harus diberikan jawaban yang harus yang sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau mungkin kayak tadi contoh Donald Trump memilih-milih atau maunya media ABC yang DEF dia nggak mau. Ya menurut saya seharusnya media-media tersebut sudah mengetahui karakter Donald Trump karena dia udah tokoh besar gitu. Seharusnya saya sebagai media yang tidak disukai, saya tidak perlu buang-buang waktu untuk memberikan pertanyaan ke Donald Trump lagi gitu kan. Istilahnya begitu. Nah, cuma kalau kita bukan siapa-siapa, kita cuma orang biasa yang berbagi ilmu, menurut saya ya berbagilah secara adil ke semuanya gitu. Mau diserang kayak dalam bentuk penyerangan, mau pertanyaan seperti apapun ya jawab aja sebisa kita gitu. Itu menurut saya. Tapi bagaimana kalau misalnya salah satu wartawannya itu adalah orang yang dulu jadi gebetan tapi nggak jadi terus ditolak gitu, cinta tak sampai, gimana cara jawabnya? Nyanyi, jangan datang lagi cinta. Kece lagi gitu. Iya, nyanyi lagi. Harus dijawab ini. Nah. Jadi ada dua jawaban ini. Yang ini ada dua jawaban. Nah, kalau secara pribadi kita boleh menolak. Nah, apalagi dia mantan atau apa, misalnya sudah pacaran bertahun-tahun, diselingkuhi. Nah, kita punya hak khusus untuk menolak. Kita punya hak khusus untuk menolak. Tapi kalau pakai cara kedua ya kita tetap profesional, kita tetap menjawab aja sebisa kita. Bodoh amat walaupun dia mau pedih ya. Iya, walaupun pedih gitu kan. Berusaha sekuat mungkin lah.
Kamu siapa? Kamu siapa? Iya, pura-pura nggak kenal gitu ya. Punya pengalaman saya soalnya. Pengalaman. Oh gitu ya. Ayo bang, kita kasih tepuk tangan gitu. Oke lah, bisa diterima jawabannya. Bisa. Silakan, ada lagi Bro Ruby mungkin pertanyaan? Ya, ada pertanyaan dari Bro Ibnu buat Pak Doni tapi nih. Skill public speaking seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang public speaker di stasiun TV? Oh, ya kalau itu sebenarnya jawabannya sama seperti yang tadi disampaikan oleh Tony, cuma bedanya ditambahkan dengan kemampuan menghadapi kamera. Karena uniknya ketika kita di depan layar, di depan kamera televisi kan bukan manusia yang kita hadapi kan Pak, tapi yang kita hadapi adalah benda mati, lensa, dengan perangkat elektroniknya. Jadi saya cuma bisa menambahkan aja syaratnya seperti yang disampaikan Tony tadi, memiliki kemampuan, kok jadi belepotan gue ngomongnya, memiliki kemampuan public speaking, tinggal ditambahkan kemampuan teknis menghadapi kamera. Oke. Udah kode-kode nih anak gue nih. Banyak fans. Bro Doni. Yang sulit sebenarnya bukan di depan kamera. Saya sering sulit tuh, kenapa saya paling males IG live itu karena saya ngeliat muka saya sendiri itu nggak tahu. Ini gimana? Ya kalau itu mah soal keimanan bro, berapa banyak dosa. Gue susah banget bro. Kalau di TV tanya Bro Ruby, tanya Bro Doni, gue lancar ngomong nih hadapin kamera. Mungkin Bro Tony mungkin bisa tambahin. Kalau gue ngeliat muka gue sendiri, terus di record itu nervous sendiri gue gitu loh, grogi sendiri gitu loh. Sebentar. Sebelum Tony jawab, gue mau komen dulu. Kalau misalnya Bro Mario lihat mukanya dia sendiri aja sudah kayak gitu, bayangkan gimana penonton. Sudah nggak usah dikomentari, silakan dijawab Ton. Ya, menurut saya itu ya sebelum kalau untuk itu belajarnya hal lain lagi. Bukan public speaking menurut saya ya. Belajarnya hal lain lagi. Itu mungkin belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Boleh. Saya kurang mencintai diri sendiri ya berarti. Oke, baik. Oke. Bro Ruby, ada? Oke. Boleh ditanyakan Bro Doni? Saya minta tips aja ya dari seorang Tony buat teman-teman, misalnya bagi mereka yang ingin belajar public speaking khususnya pemula, apa sih hal-hal yang wajib dilakukan bagi mereka yang ingin belajar public speaking secara efektif tapi mereka sama sekali dari basic, dari nol gitu. Silakan. Menurut saya cuma ada 2 cara sih. Kalau menurut saya pribadi ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu tetapin dulu tekadnya, benar-benar mau belajar. Karena menurut saya kalau setengah-setengah nggak bakal bisa, hasilnya juga setengah-setengah nantinya. Kalau kita 3/4 hasilnya juga 3/4, tapi kalau kita full 4/4 100%, hasilnya juga akan 100% nantinya. Tapi setiap orang tentu berbeda. Ada yang cepat pemahamannya, ada yang lambat pemahamannya. Tapi pada akhirnya juga akan finish menurut saya. Pada akhirnya tetap akan finish mau cepat ataupun lambat. Nah, kemudian yang cara kedua adalah yaitu balik-balik lagi adalah seperti istilahnya 6L. Latihan. Ukuran baju gua loh. Ukuran baju ada 6L. Ini lu lagi gitu. 6L. Ukuran baju gua tuh 6L. Latihan. Udah 3 tuh ya, latihan. Lagi-lagi latihan. Nah, 6L jadinya. Latihan. Iya. Berarti nggak ada cara lain selain latihan. Menurut saya kalau mau yang instan ya nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Iya. Mau orang yang sudah lahir dengan bakat dan talenta tertentu pun kalau nggak dilatih, nggak diasah juga percuma menurut saya. Jadi balik-balik harus latihan menurut saya. Ada pembiasaan diri sih. Bicara soal latihan nih, di mana tempat latihan yang tepat? Communicating Academy. Gue suka pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang jawabannya udah pasti. Sok mikir gitu.
Harusnya gitu, pura-pura mikir. Sebentar. Gimana ya? Iya, tadi Tony mengatakan apa? Komunikasi akademi. Ada IG-nya nggak sih kalau pengen tahu? Oh, ada. Oh, pertanyaan bagus Pak Doni. Oh Jadi iya, apa untuk IG-nya? teman-teman, Bapak Ibu yang lagi di Doremi Show ini, lagi lihat, silakan langsung berkunjung ke sosial media Communicasting Academy, yaitu @Communicasting Academy. Nah, kalau mau lihat event-eventnya, acara-acaranya, juga bisa @communicasting.event. Komunikasi. Oke. Kalau mau kepoin. Habis ini aku langsung follow. Ya, silakan di-follow. Pak Ruby, Pak Doni, Pak Mario, silakan di-follow. Iya, habis ini langsung aku follow. Memang Pak Tony siapa saja yang pengajar di sana sehingga saya harus belajar di komunikasi akademi itu siapa saja sih pengajarnya? Saya mesti tahu dulu sebelum saya belajar. Tentunya para pengajarnya itu sangat berkompeten dan punya pengalaman yang sudah melezit. Jadi Pak Mario tenang saja ketika Pak Mario mendaftarkan diri. Pak Mario pasti kaget. Kok saya kenal ini? Kayaknya finansialku harus ngundang Communicasting kali ya, bikin sesi gitu ya. Boleh nanti di kantor kita aja gimana? Selama kita WFA, Bapak datang ke kantor kita. Iya. Nggak ada orang dong. Nggak apa-apa, ntar direkam di situ. Kami finansialku. Oh gitu ya, iya. Boleh. Sampai dalam ada laptopnya lah. Oke. Pertanyaan ini loh. Bro Tony. Oh iya. Bro Tony. Ini sebelum masuk ke pertanyaan kunci setiap Doremi Show. Yang kunci. Kenapa jadi kunci? Ini mau tanya lagi nih. Lupa gue mau nanya. Apa ya? Oh ya ini. Ini kan selama pandemi ini kan gimana? Kan biasa kan kelas offline. Kalau misalkan teman-teman mau tetap belajar public speaking di Communicasting Academy, gimana belajarnya? Ada kelas-kelas juga nggak? Pertanyaan titipan nih kayaknya nih. Oke, untuk pertanyaan Pak Mario. Untuk pertanyaan Pak Mario itu pertanyaan paling bagus sebenarnya. Nah, paling bagus. Nah, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tenang aja. Walaupun lagi pandemi seperti ini, kita tetap bisa belajar public speaking di Communicasting Academy. Nah, jadi Bapak Ibu yang telah bergabung di grup Doremi Show, nanti saya akan berbagi linknya atau tautannya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Communicasting Class. Setiap minggu ada. Nah, setiap minggu ada. Nah, bisa. Yang penting syaratnya cuma satu. Ada dua syaratnya. Yang pertama punya aplikasi Zoom, punya ID Zoom-nya. Nah, syarat yang kedua mau belajar. Nah. Betul. Nggak perlu aplikasi WA, nggak perlu berarti ya? Oh, perlu. Perlu juga. 3 caranya ya. Aplikasi WA. Kayaknya yang nanya ini sudah lebih tahu deh. Terus harus punya kuota juga, ya, atau WiFi tetangga. Iya. Betul. Yang penting punya koneksi. Betul. Ini pertanyaan kunci, bro. Sebelum pertanyaan kunci ada chat lagi nih. Ada chat lagi. Sejak usia berapa Pak Doni? Oh, Pak Doni. Ini Pak Doni terus nanya. di dunia gaib, dunia public speaking. Usia berapa Tony, ya? Saya seusia Tony dulu. Malah saya tamat SMA, saya udah kerja sambil kuliah sih. Ya, sekitar 18 ya. 18-19 tahun lah ya. Makanya saya percaya orang-orang muda itu bisa membuat perubahan, karena saya juga pernah muda. Bro Ibnu mungkin dulu inget kalau nonton Power Ranger, nah habis itu nonton Dunia Dalam Berita ada Bro Doni. Oh iya, sebenarnya saya setelah Dunia Dalam Beritanya sih, yang itu loh, Festival Film Indonesia, Aku Cinta, Anda Cinta, Semua Cinta, yang layar tertutup itu kan buatan Indonesia. Nah, tahu nggak? Kalau tahu berarti confirm Anda sudah tua. Nggak tahu saya. Soalnya nggak tahu. Misalnya ada tirainya. Nggak tahu. Iya, padahal kan Bro Mario jadi tirainya. Iya.
Nah, berarti orang-orang seperti Pak Ibnu tadi ya bro, sama teman-teman yang lain mungkin bisa di-invite Bro Tony kali ya ke grup Communication Class ya. Jadi biar bisa ikut kelas-kelas secara online kan. Tuh, biar listingnya tambah banyak. Kemarin kan sampai 94 ya kalau nggak salah ya. 98. Lagi nih, Zoom Premium. Oh, 98. 98. Dua lagi. Masa malam ini saya live cuma 25 ini. CEO-nya ada, COO-nya ada. Sebenarnya kita prime time, bro. Nggak semua orang bisa masuk. Prime time ini, spesial ini. Iya. Bedanya Doremi Show itu kan ada siaran ulangnya, bisa ditonton di YouTube. Kalau Communication Class itu kan dia belajar online langsung. Jadi orang mencari momentum pada saat itu. Nah kalau YouTube mau nonton besok, minggu depan ya kan, waktunya sangat fleksibel. Begitu. Oke. Saya kira bisa ditonton di Hai Indo TV. Iya. Oke. Menarik juga ini itu. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi dari Bro Subhan Gufron. Bagaimana kita bisa produktif dalam public speaking di saat kuliah? Di saat kuliah gitu. Ya, bisa lah mulai gebet-gebet gitu ya, public speaking ya. Oke. Kalau untuk bisa produktif dalam public speaking di saat kuliah, kebetulan kan saya kuliahnya ilmu komunikasi nih. Nah, kebetulan saya kuliahnya ilmu komunikasi. Ya menurut saya yang pertama itu manajemen waktu dulu sih. Jadi bisa manage diri sendiri, manage waktunya dengan baik. Jadi istilahnya waktunya teratur lah. Jadi kita bisa ngatur diri kita untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua, dan setahu saya Tony juga kan ketua himpunan mahasiswa jurusan ya komunikasi kan? Saya ketua himpunan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau program studi ilmu komunikasi di Universitas Bunda Mulia Ancol. Nah, jadi menurut saya kalau di kuliah itu, apalagi di kuliah ilmu komunikasi itu banyak praktiknya. Banyak praktik yang mungkin dari dalam bidang public speaking, komunikasi, ada yang juga broadcasting, marketing, dan lain-lainnya. Menurut saya, jangan sampai kehilangan kesempatan. Jadi menurut saya, kalau ada kesempatan untuk tampil, kesempatan untuk praktik, kesempatan untuk mencoba, belajar, dimanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatannya itu kelewat, nanti malah nyesel. Kok nggak ada kesempatan lagi ya, padahal gue merasa udah siap nih, saya merasa udah siap nih, tapi kesempatannya nggak ada. Nah, menurut saya ambil kesempatan yang ada. Nah, jadi dengan begitu kita nanti bisa lebih produktif nantinya. Oke, ini ada pertanyaan titipan sponsor lagi kayaknya dari Bro Handoko. Pak Doni dan Bro Tony, apakah Communication Academy bisa diajak kerjasama untuk pemberian workshop online? Bisa banget ya Ton ya? Bisa. Iya, Bro Mario, saya harus sampaikan loh, ini Bro Handoko yang bertanya ini adalah seorang pimpinan teras ya, pejabat di sebuah pendidikan tinggi di Jakarta ya. Oke, jadi, namanya apa? Nanti kapan-kapan mungkin kita juga bisa kerjasama, Doremi Show. Doremi Show mungkin bisa ghost to kampus gitu kan. Doremi Show bisa bikin workshop di kampus gitu kan. Bisa dibikinin patung juga bisa di kampus. Pastilah, bisa banget, boleh banget. Intinya Communication Academy akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif. Amin. Untuk menghindari positif corona ya. Iya, yang penting bukan positif corona. Siap, Bro Handoko ya. Ada lagi yang mau bertanya? Segera. Itu dong, pertanyaan puncak Pak Mario. Pertanyaan kunci. Karena Bro Ruby biasanya uploadnya lama, kalau udah lebih 2 jam. Gak apa-apa. Nah, ini gue tinggalin, harusnya gue tinggalin upload sendiri dia. Pertanyaan kunci. Apakah Pak Tony mau jadi Pak Camat? Iya. Salah episode. Iya. Visi hidup dari Bro Tony sendiri apa? Jangan ngomong public speaking ya. Coba, saya pengen tahu nih. Visi hidupnya. Oke. Visi hidup saya ya. Visi hidup berarti kayak moto ya? Boleh ada kata-kata public speaking. Kayak moto ya? Kayak kalau moto. Tagline, moto. Tagline gitu boleh ya, kayak gitu ya? Oke. Kalau saya itu
hiduplah berdasarkan prinsip. Nah, jangan berdasarkan arsip agar hidup lebih sip. Ini Mantap. Ini mutiara apa itu ya? Bukan mutiara nih. Ini. Atau jangan-jangan itu tolong di-upload ke Instagram itu. Iya. Ini nih, Mas. Keren. Sip. Jadi saya Sip. Jadi saya pengen ngomongin si public speaker arogan itu lagi. Enggak, Bro Tony. Ini kan public speaker ini kan pakai energi juga kan ngomongnya kan. Gitu kan. Pakai energi kan. Nah, gue penasaran public speaking yang memalsukan hidup di belakangnya dia ini berarti butuh energi 2 kali lipat ya dari seharusnya ya. Ngapain sih malam-malam bergibah? Orang-orang seperti ini sangat profesional biasanya. Sangat profesional. Ahli ya? Ahli dia. Dia bisa bisa kayak seperti tadi bisa 2 tenaga sekaligus dikeluarkan gitu untuk hidup. Baterainya berarti ya alkalin ya. Betul. Duracell yang ada kelincinya. Duracell ya. Atau mungkin gini Bro Mario, orang-orang seperti itu ada yang mungkin saking sudah terlalu terbiasa hidup dalam kebohongan, jadi dia sudah halu kan, dia sudah nggak bisa membedakan yang mana yang realitas, yang mana yang sebenarnya kepalsuan gitu. Ya akhirnya kepalsuan itu dianggap nyata oleh dia gitu. Itu kan kadang-kadang kan ada tagline namanya fake it until you make it. Gitu kan, fake it until you make it. Cuma kadang-kadang kalau fake terus kan dia bisa menerima itu keadaannya dia gitu kan. Energi berarti 2 kali lipat ya. Iya. Kasihan juga sih sebenarnya ya. Iya, kasihan tapi saya nggak tahu nih inisialnya siapa gitu kan. Ya, Mawar kan tadi kan udah disebutkan. Mawar. Depannya M ya berarti ya. M berarti dia kalau M Mario bisa juga. Mas. Mario. Kan bisa Mas, bisa Mbak gitu kan. Oke, Pak Doni silakan catatannya nih Pak Doni. Ini menarik juga nih statementnya dari Handoko tadi. Ya. Kita harus menjalankan prinsip walk the talk. Apa yang kita ucapkan, kita jalankan. Udahlah, cari aja artinya sendiri. Udah malam. Gue udah lapar. Lu kan tadi udah makan, Don. Belum habis. Berarti dia talk the walk ya. Kebalik itu. Oke, catatan Pak. Catatan Bro Doni. Gue lagi. Oke, catatan singkat saja. Biar nggak ada yang miss. Pesan-pesan sponsornya kan yang utama itu. Iya. Ya, yang jelas malam ini kita dapat insight, dapat sharing, dapat pengalaman dari seorang public speaker muda ya. Dan catatannya menarik sekali bahwa kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Dan ada beberapa step yang harus dilakukan, dan ternyata Bro Tony percaya tidak ada cara instan. Nah, kalau orang grogi, ya obatnya cuma 6L tadi ya. 6L tadi yang ternyata menurut saya lu lagi, ternyata bukan. Ada lagi latihan, dan 3L terakhir apa, Ton? Lagi-lagi latihan. Lagi-lagi latihan. Nah, ini menarik. Artinya tidak ada yang instan. Dan yang terakhir, ya kita bisa belajar dari yang muda, energi, semangat, dan yang paling penting adalah integritas. Ya kan? Itu yang paling penting. Umur bukan penghalang, tetapi kalau orang itu punya integritas, kompetensi, dia pasti bisa sukses. Sebagaimana yang tadi Handoko juga katakan, untuk sukses sejati adalah orang yang menjalankan walk the talk. Artinya apa? Cari di kamus. Nanti Bro Handoko kita bakal undang buat ngomongin walk the talk. Walk the talk di tengah pandemi.
Rasain lu Handoko. Sampai jumpa Handoko. Satunya Handoko, satunya public speaking, public speaker atau motivator yang sering disebut-sebut Bro Doni. Nanti Bro Doni undang. Tapi jangan tahu. Mawar. Tahu. Iya. Gestar. Nanti wajahnya ditutupin gitu kan. Kayak jual bakso borak. Oke deh. Tidak terasa ya. Kita sudah banyak diskusi malam ini. Oke. Terima kasih. Saya mau terima kasih khusus buat Tony, buat teman-teman. Ya, jangan kapok ya. Sekarang kita serahkan ke Bro Ruby. Hostnya bertiga. Oke, kita mau ucapin thank you. Yang beberapa episode lalu hampir narasumbernya keluar gitu. Ada yang masuk, ada yang komenin, ada narasumber nggak jadi masuk juga, wah. Di luar kendali sih. Tajam silet. Saya nonton juga. Oke, jadi Oke, sekali lagi thank you. Ini ada Arnas, kemudian juga ada Handoko, Ibu Fasidanya sampai ending loh. Iva, Jatmika, Nevi, Kiki, dan Ibu Vivi Herawati. Sekali lagi thank you so much yang udah menyaksikan acara Doremi ini. Jangan lupa acara Doremi nanti bisa ditonton di YouTube dan juga mana di Spotify-nya, Bro. Oke. Kemudian juga besok ada intronya nih, Bro. Walk the talk. Ada intro dari Bro Ibnu buat episode Pak Handoko nanti ya. Oke. Gunakan saat membicarakan tentang kepemimpinan atau leadership kita dulu. Jika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu dituntut untuk menjadi perancang konsep atau ide. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya pintar saat berbicara, tapi sanggup melaksanakan ide yang ia cetus. Kayaknya bukan itu yang saya mau. Ya. Saya mau kerusuhan pokoknya. Kerusuhan. Oke, thank you so much. Untuk Bro Ruby. Ya, thank you so much. Sekali lagi Bro Tony udah sharing pada malam hari ini. Semoga bisa banyak bermanfaat buat kita semua. Dan thank you. Ini Doremi, ada siapa aja Doremi? Ya, Doremi ada Doni the Geyser di sini. Saya di situ, di sini dan Ruby Evan. Dan Mario Belen. Sampai jumpa di next episode Doremi Show. Sampai jumpa. Besok ada Bro Sunil. Thank you. Bye-bye. Kamsia.